Tabe, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah kesempatan kita yang ke berapa ya? Tulisannya sih keempat, tapi harusnya yang kelima. Kita akan membahas tentang badan hukum. Jadi yang disebut badan hukum itu seperti apa? Nah, kita akan bahas. Sekarang saya akan share screen dulu ya. Ya, sebentar, sabar. Oke, udah kelihatan ya? Baik. Jadi aspek hukum dalam bisnis, salah satu yang menarik itu adalah tentang badan hukum. Anda tidak bisa melakukan satu kegiatan jika tidak ada badan hukumnya. Ingat ya, badan hukum ada dua ya. Yang pertama adalah reg persons atau manusia sebagai hukum, badan hukum. Orang pribadi itu adalah badan hukum. Atau natureg persons, yang dianggap seperti batur, dianggap seperti manusia sehingga dia disebut badan hukum. Ya, kenapa begitu? Karena dia bisa punya aset, dia bisa mengadakan perjanjian, dia bisa punya kewajiban dan sebagainya. Maka perusahaan atau satu organisasi disebut badan hukum jika dia sudah bisa melakukan tindakan-tindakan hukum. Oke, itu intisarinya badan hukum. Nah, jadi kita mulai dulu dari definisi perusahaan. Perusahaan itu adalah ya terus-menerus dia diadakan. Jadi enggak temporer. Kalau temporer itu belum disebut perusahaan. Masih ya namanya temporer ya kagetan lah. Ada order jalan enggak ya dia berhenti diem aja. Enggak itu tidak perusahaan yang benar. Yang benar itu kegiatannya terus-menerus dan tidak terputus-putus. Oke? Terang-terangan ya karena sifatnya legal ya. Tidak di bawah tangan. Kalau di bawah tangan itu ada kemungkinan ini perusahaan tidak legal. Terus punya kualitas. Barangnya punya kualitas. Mau kualitasnya tinggi, mau kualitasnya rendah, tapi dia punya kualitas. Ya. Melakukan perjanjian melakukan penyerahan barang. Ya. Barang, produk tepatnya, melakukan penyerahan produk. Produk itu bisa berbentuk barang, bisa berbentuk jasa. Oke, ingat ya, produk berbentuk barang atau jasa. Terus kemudian mengadakan perjanjian. Jadi dia mengadakan perjanjian-perjanjian terutama perdagangan ya. Terus inti dari perusahaan ini yang utama adalah memperoleh laba ya, dan tentu saja dicatat dalam pembukuan. Kalau perusahaan itu intinya tidak mencari laba, bukan perusahaan. Ya. Lalu terus apa? Bisa jadi dia yayasan. Bisa jadi dia badan amal. Ya, tapi dia bukan perusahaan. Itu ya. Definisi dari perusahaan yang kita bisa pegang. Jenisnya, kita lihat. Ada swasta, ada perusahaan negara, BUMN. Ya, kalau swasta itu yang kita tahu ada Persekutuan Perdata, Mazhab. Ya, itu adalah kumpulan dari profesional yang dia mengadakan kesatuan untuk bertindak secara bersama-sama. Contoh, kantor akuntan. Kantor akuntan itu tidak boleh berbentuk PT atau CV. Ya, karena apa? Karena dia adalah persekutuan perdata. Ya. Terus kemudian firma hukum. Venoskap owner, firma ya, dari kata firma. Firma ini adalah persekutuan perdata yang lebih jelas pembagiannya. Persekutuan perdata firma itu lebih jelas siapa yang bertanggung jawab sebagai pengelola, siapa yang bertanggung jawab sebagai pendukung. Ya. Tapi kurang lebih sebenarnya persekutuan perdata dan firma itu dekat. Jadi contohnya tadi kantor akunting, kantor notaris, ya itu terdiri dari beberapa notaris, kantor akuntan itu terdiri dari beberapa akuntan yang menggabungkan diri menjadi satu kantor. Kantor hukum juga begitu, firma hukum itu juga begitu. Beberapa yang sebenarnya berdiri sendiri, tapi mereka melakukan perjanjian perdata, melakukan persekutuan perdata, maka timbullah kantor itu. Ya. Kemudian ada lagi namanya CV. Komendatar Venoskap. CV itu sebenarnya adalah persekutuan perdata, tapi dibagi dua.
Satu, siapa yang jadi komanditor aktif dan siapa yang menjadi komanditor pasif. Komanditor pasif itu artinya dia yang nyediain duit saja. Kalau yang aktif itu dia yang mengelola. Ya, saya tidak begitu tertarik untuk membahas CV karena saya akan berpikir Anda akan bekerja atau mempunyai badan usaha yang besar. Nah, CV ini kebanyakan tidak bisa besar. Yang akan menjadi fokus dari mata kuliah kita pada waktu ini adalah perseroan terbatas atau PT. Oke? Di samping itu juga kita akan membahas tentang koperasi, yayasan, perkumpulan, ya perkumpulan berbadan hukum maksud saya, dan secara sekilas perusahaan negara atau BUMN. Ya. Jadi PT itu kalau punya negara maka disebut perusahaan negara atau BUMN. Kalau punya daerah BUMD. Kurang lebihnya seperti itu. Kurang jelas? Masuk ke forum diskusi, kita tanya jawab di sana. Oke? Berikutnya. Kita akan ngomong, seperti tadi saya ngomong, perseroan terbatas. Perseroan terbatas, ya, mengenai kepemilikan. Kepemilikan dari satu perseroan terbatas itu dinyatakan dalam bentuk saham. Berapa banyak saham yang beredar dan nilai per sahamnya berapa. Oke? Nanti kita akan bicara tentang modal dasar. Modal dasar itu adalah awalnya modalnya itu yang ditempatkan berapa, yang dibayar berapa, yang jadi cadangan berapa. Nanti kita akan masuk ke situ. Tapi kepemilikan dari satu perseroan terbatas itu adalah saham. Ya, ditentukan dari awal sahamnya itu ada berapa. Lembarannya ada berapa lembar dan per lembarnya harga nominalnya berapa. Ya, itu ditentukan di awal. Kemudian pemiliknya siapa? Pemilik itu adalah para pemegang saham. Cara mereka melakukan koordinasi adalah koordinasi resmi ya, melalui rapat umum pemegang saham. Ya, itu adalah forum tempat keputusan tertinggi dari satu perusahaan. Nah, oke, pemiliknya ya. Pengurusnya siapa? Yang disebut pengurus dari satu PT perusahaan itu cuma dua. Satu komisaris, yang kedua direksi. Nah, kalau ada yang namanya komisaris utama, direksi utama itu gimana? Gini. Kalau komisarisnya isinya cuma satu, maka namanya komisaris. Tapi kalau lebih dari satu, dua, tiga, dan sebagainya, maka salah satu dari dua, tiga, dan sebagainya tadi, itu harus disebut sebagai, dipilih sebagai komisaris utama. Nah, demikian juga terjadi pada direksi. Kalau cuma satu, ya disebutnya direktur. Oke. Tapi kalau lebih dari satu, maka salah satu dari mereka harus ditunjuk sebagai direktur utama. Oke? Nah, kemudian ada tenaga kerja. Siapa tenaga kerja? Yang manajemen, ya karyawan. Dapat ya? Pertanyaan. Jadi, kalau direktur, itu dia punya kartu identitas. Itu disebut nomor karyawannya enggak? Nanti itu jawab di forum diskusi ya. Direktur itu disebut nomor karyawannya enggak? Oke. Terus yang kedua, direktur, apakah dia termasuk di dalam orang-orang yang diatur dalam aturan THR dari perusahaan? Nah, nanti dijawab ya. Nah, mari kita ngomong tentang yayasan. Kita ngomong tentang, ada yayasan. Ingat, yayasan itu cuman ada 3 komponennya. Satu itu pembina, ya, pengawas, pengurus, kurang lebih paham ya. Cuman ingat, pembina ini dia berkuasanya cukup mutlak. Jadi kalau di dalam perbandingan dengan PT, pembina ini setara dengan pemegang saham. Ya, jadi cukup tinggi ya. Sehingga dia bisa mengangkat, memberhentikan pengurus maupun pengawas. Oke? Nah, ada yang menarik nggak di dalam yayasan?
Ada anggotanya nggak yayasan? Nggak ada. Anggota yayasan itu nggak ada. Adanya anggota pembina, anggota pengawas, atau anggota pengurus. Anggota yayasan nggak ada. Di dalam akte nggak ada kata anggota yayasan. Nah, jadi lu kalau umpamanya ada kematian itu terus saya anggota yayasan Bunga Kemboja, anggota dari bukan yayasannya, tapi anggota dari jasa layanan yang diberikan oleh Yayasan Bunga Kamboja. Jadi dia bukan anggota dari yayasan tersebut. Ya, paham ya? Oke. Berikutnya, koperasi. Nah, koperasi ini yang disebut sebagai soko guru dari perekonomian menurut Pak Hatta itu terdiri dari hampir sama dengan yayasan. Cuman dia punya anggota, ya. Pemiliknya itu adalah anggota. Ketemunya RUPS-nya, rapat umum pemegang sahamnya kalau di PT, itu ada di rapat anggota tahunan, RAT. Ya. Dia menunjuk dewan pengawas, dia menunjuk dewan pengurus. Apa yang membedakan koperasi dengan PT? Ada saham nggak? Nggak ada. Oke? Kalau di PT, itu harus didirikan oleh lebih dari satu orang. Nah itu komposisinya itu bisa bebas. Mau 50%, 50%, mau 1%, yang satunya 99%, boleh. Oke? Nah, tapi kalau di koperasi enggak. Koperasi didirikan oleh sedikitnya 20 orang. Nah 20 orang ini setorannya sama, kepemilikannya sama, haknya sama. Terus keuntungannya apa? Kalau dia memberikan manfaat lebih ke koperasi, maka dia akan dapat dividen, kalau bahasa PT, dia akan dapat sisa hasil usaha yang lebih banyak. Gitu. Oke? Ya. Saya ngomong dividen jadi ingat balik lagi. Perseroan terbatas, apa gunanya orang punya saham? Satu, begitu dijalankan, ada keuntungan kan? Nah, keuntungan ini tadi dilaporkan oleh pengurus ke rapat umum pemegang saham. Kemudian saya nyebutnya RUPS ya, RUPS. RUPS ini kemudian memutuskan, oh dari untung sekian, yang kita tahan untuk tambahan modal sekian, yang dibagikan untuk para pemegang saham sekian. Nah, yang disebut dibagikan dari keuntungan itulah disebut dividen. Oke? Yayasan koperasi sudah. Nah, sekarang dasar hukum. Kita ngomong tentang PT. PT itu yang utama ada di Undang-Undang 40 2007. Oke? Kalau BUMN di Undang-Undang 19 2003, Undang-Undang 25 92 Koperasi, Undang-Undang 16 2001 tentang yayasan. Itu adalah kurang lebihnya. Oke, tentu saja ada beberapa yang sudah diatur di KUHP maupun KUHD, Kitab Undang-Undang Dagang, Hukum Dagang. Ya. KUHD itu dulu ingat nggak namanya apa? Wet Book Fund? Nah, balik lagi lah. Oke. Nah, saya akan ngomong tentang urusannya menarik tentang dunia usaha. Di dunia usaha itu ada dua kejadian penting. Yang international scheme ya. Kita ngelihat dari Standard and Poor Index di ambilnya di mana? NYSE, New York Stock Exchange, pasar saham New York. Kita lihat terjadi pelanggaran di sekitar tahun 2000-an sehingga harganya jatuh segini. Sebab apa? Ada pelanggaran pada etika dan integritas. Siapa pelakunya? WorldCom, Enron. Apa yang mereka lakukan? Satu penjualan dibukukan beberapa kali. Sehingga kelihatannya, weh, kinerjanya bagus, penjualannya baik. Tapi sebenarnya itu terjadi pada penjualannya cuma sedikit, tapi dibukukan berkali-kali. Oke? Ada melakukan financial engineering, akal-akalan laporan keuangan. Nah, kemudian
di era 2008, 2009 ini tadi juga ada kejatuhan besar. Apa? Karena terjadinya penanganan risiko sistemik yang tidak dilakukan dengan benar. Apa? Ini dimulai dari dijualnya subprime loans. Artinya Amerika itu jual surat berharga berdasarkan pinjaman-pinjaman dari orang-orang yang sebenarnya tidak layak untuk dipinjamin. Begitu ini default artinya gagal bayar, wah itu jatuh kemana-mana. Ternyata surat berharga tadi itu sudah nggak karu-karuan diperdagangkan kemana-mana. Sehingga selain pasar modal jatuh, Lehman Brothers yang umurnya udah 100 tahun tutup. Merrill Lynch yang umurnya juga hampir 100 tahun tutup juga. Pada Lehman Brothers, Merrill Lynch itu adalah kantor wealth management. Wealth management itu apa ya? Pengelola aset orang paling top. Amblas. Jadi dua kita lihat ya, ada masalah pada etika integritas yang dilanggar. Terus kemudian yang kedua adalah ya itu tadi, resiko sistematis yang tidak ditangani dengan benar. Oke? Nah, oleh karena itu, maka kita kemudian mengenal ada satu konsep yang disebut sebagai GRC. Apa itu GRC? GRC itu adalah Good Corporate Governance. Maksudnya apa? Untuk menghindari dua hal yang di depan tadi. Ya, Good Corporate Governance artinya bagaimana mengelola tata kelola perusahaan yang baik tadi, itu sebenarnya adalah bagian-bagian dari GRC. GRC itu apa? Governance, Risk Management, and Compliance. Oke? Nah, kalau kita lihat di GCG, Good Corporate Governance ini, ada beberapa azas yang harus kita mulai dari transparansi. Transparansi itu artinya tidak ada yang disembunyikan. Yang orang jadi kalau saya mau tahu tentang satu hal, aturannya benar tuh kayak gimana, itu ada. Nggak melintir, sehingga orang menduga-duga, sebenarnya ini aturannya kayak gimana. Nah, itu harus transparan di GCG. Yang kedua, akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah dia bertanggung jawab kepada siapa. Dia ngerjain itu tanggung jawabnya kepada siapa. Itu akuntabilitas. Kalau responsibility itu ada dia bertanggung jawab atas apa. Apa yang jadi pertanggung jawabannya? Responsibility. Tapi kepada siapa dia bertanggung jawab, itu menyangkut hierarki, struktur segala macam, itu accountability. Oke. Kemudian independensi. Independensi artinya tidak ada pengaruh dari kelompok-kelompok lain. Contoh, terutama di GCG. Komisaris tidak bisa mempengaruhi direksi. Direksi tidak bisa mempengaruhi komisaris. Untuk hal-hal yang di luar aturan perusahaan. Ya. Umpamanya, komisaris, aku titip ini dong, ponaanku ini kontraktor, tolong dimasukin di dalam pekerjaan-pekerjaan di kantor kita. Nah, direksi itu tidak boleh serta-merta terima. Yang dilakukan adalah, oh baik Pak, itu dibawa masuk ke dalam apa? Sistem penerimaan atau sistem penilaian dari kontraktor-kontraktor yang sudah ada. Sehingga dia akan bersaing head to head dengan yang sudah ada. Kalau memang dia bagus dan murah, tentu saja akan dipakai. Oke? Yang terakhir adalah kewajaran dan kesetaraan. Fairness dan equality. Ya. Kesamaan. Ya. Artinya tidak ada yang namanya diskriminasi. Ya. Tidak ada yang sara, tidak ada. Ya. Semua harus berdasarkan pada prinsip setara. Oke, itu adalah asas-asas GCG yang akan perlu diketahui terutama di dalam badan hukum. Kalau dulu ini opsional, lama-lama ini akan menjadi sesuatu yang dipersyaratkan. Kenapa? Supaya menjadi efisien, menjadi lebih efektif di dalam bekerjanya, dan yang utama adalah nggak kena KPK.
Itu penting jadinya ya. Terutama apa ya? Masih ingat kan KPK itu juga dia punya yang namanya kejahatan korporasi. Hati-hati loh. Bukan cuma orang saja, korporasinya juga bisa disebut terkena kejahatan. Oke? Kita akan ngomong setelah GCG, kita akan ngomong secara umum apa itu yang disebut dengan GRC. GRC itu gini loh. Intinya tuh gini. Intinya gini. Ya, lihat ya. Nih, yang pertama, Anda ngelihat ada kesempatan. Oke. Dari kesempatan itu, Anda ngelihat, oh, aku bisa jualan. Maka Anda mengumpulkan modal Anda nih, mengumpulkan ada strategi, ada orang, ada proses, teknologi, infrastruktur. Ini Anda kumpulkan untuk mencapai tujuannya apa? Menggunakan kesempatan tadi, peluang tadi. Ini apa nih? Bikin duit, menghasilkan uang. Nah, tapi pada waktu ada peluang dan kesempatan ini dengan model bisnis Anda untuk mencapai tujuan, kadang-kadang ada resiko. Nah, apa yang harus kita lakukan? Nah, kita harus cari bagaimana caranya menghindari, mengatasi resiko tersebut. Cuman menghindarinya itu harus pada batas-batas tertentu. Apa batasnya? Ada dua di sini batasnya. Satu yang di luar ini, tembok, itu adalah batas mandatori. Itu biasanya dikenakan oleh pemerintah, oleh hukum, aturan perundangan, regulasi, mandat, dan lain-lainnya. Yang di bawah dalamnya yang lebih kecil lagi, itu adalah batas ke atas sukarela. Ya. Biasanya dia bikin, oh nilai organisasi kita adalah syariah. Nah itu sukarela dia menyatakan dia mau syariah. Ya. Bagaimana dia melakukan kebijakan internal, itu sukarela, hanya berlaku untuk dia. Tidak disyaratkan oleh perundangan. Maka itu adalah batasan-batasan yang masuk di dalam batasan sukarela dia. Voluntary boundaries istilahnya. Oke, itu adalah gambaran umum tentang GRC, saudara-saudara. Nah, tujuannya apa sih GRC? Badan hukum itu yang efisien itu harus bertujuan adalah secara andal, reliable, mencapai tujuan objektif dari organisasi. Jadi bukan untung-untungan, dia harus handal, reliable, mencapai tujuan objektif. Ya. Dalam mencapai tujuan tersebut, dia akan memperhitungkan dan menangani ketidakpastian. Apa itu ketidakpastian? Itu yang disebut risiko. Dan di dalam menangani ketidakpastian tersebut, di dalam mencapai tujuan dengan cara yang andal tadi, mereka tetap berpegang teguh pada integritas. Integritas itu kata lainnya adalah comply. Comply itu mengikuti aturan-aturan yang ada. Oke, itu disebut prinsipal performance atau kinerja berprinsip. Ya. Nah, balik lagi ke PT. Maka PT adalah badan hukum yang isinya adalah beberapa dua atau lebih itu berkumpul ngasih modal melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang terbagi dalam saham kayak tadi bilangnya. Itu ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 1 ketentuan umum. Definisinya adalah ini yang disebut PT. Oke? Nah prosesnya gimana? Ingat ya, minimum 2 orang. Ya. Harus dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena PT tersebut didirikan di Indonesia. Kalaupun nanti ada 2 bahasa, ingat seperti kejadian sebelumnya, maka yang bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, maka bahasa Inggris itu hanya sebagai bahasa alat untuk mempermudah pemahaman. Tapi yang dipakai apa? Yang bahasa Indonesia, gitu. Oke? Nah, PT itu baru disebut sah sebagai badan hukum kalau akta pendiriannya sudah dapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM RI. Ya, biasanya kita nyebutnya Kemenkumham.
Karena kalau nggak kepanjangan Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham. Ya. Maka nanti akan ada surat SK pengesahan dari Kumham. Ya. Nah, sebelum terjadinya keluarnya SK Kumham tadi, SK pengesahannya, gimana dong? Dia sudah jadi badan hukum, tapi tanggung jawabnya dilakukan oleh masing-masing pengurus. Ya. Kalau dia mau melakukan atas nama PT tersebut, maka itu harus dilakukan oleh siapa saja. Semua pendiri, ya, pemegang saham, semua direksi, semua komisaris harus tanda tangan. Umpamanya dia mau melakukan perjanjian dengan pihak ketiga. Maka kalau dia sudah PT, yang tanda tangan siapa? Cukup satu direktur. Tapi kalau PT-nya belum ada SK Kumhamnya, apa yang dilakukan? Ya, pemegang saham tanda tangan, semua direksi tanda tangan, semua komisaris tanda tangan. Ruwet jaya. Tapi bisa untuk tanda tangan. Nah, makanya setelah dia dapat SK Kumham, nah, cukup satu. Berapa lama sih? Nggak lama. Sekitar kalau PT 7 hari sudah bisa. Paling lama 14 hari sudah keluar SK Kumhamnya. Nah, gampang kok, cepat, transparan, mudah. Komisaris, notaris sudah biasa nangannya. Ya kalau Anda ruwet minta tolong saya ya silahkan, tapi ada konsekuensinya lah. Oke, gimana caranya? Diajukan permohonannya ke Kumham paling lambat 60 hari. Penandatanganan akta pendirian. Sebenarnya ini tidak penting untuk Anda. Kenapa? Karena Anda bikin akta pendirian itu harus di depan notaris. Notaris yang bikinin tanda tangan. Setelah itu nanti yang ngurus ini notaris. Ya. Cuman nanti Anda perlu tahu adalah pada waktu pendaftaran Anda perlu menyediakan setidaknya 3 nama sebagai cadangan. Karena dicari nama ini sudah ada yang pakai belum. Kalau sudah ada yang pakai, nggak bisa dipakai lagi. Ya, makanya harus ada cadangan. Nama keduanya apa? Nama ketiganya apa? Kalau itu nggak bisa juga, dia notaris akan telepon, bos, namanya kepakai tiga-tiganya, mau ada lagi enggak? Anda harus nyiapkan. Oke? Di samping itu nanti juga Anda harus menyiapkan perusahaan Anda itu nanti akan bergerak di bidang apa. Nggak boleh kabular jasa, artinya kabular aja. Anda tidak boleh LMGA, lo mau gua ada nggak boleh. Harus spesifik apa yang dikerjakan. Nah, bidang pekerjaan Anda itu masuk di dalam KBLI 2020. Apa itu? KBLI. KBLI itu adalah lupa saya KBLI. Tapi itu adalah klasifikasi besar tentang lingkup usaha industri Indonesia. Jadi kalau umpamanya Anda ngomong perdagangan, nah ditanya perdagangan apa? Kalau perdagangan mobil masuknya kelas berapa? Nah Anda nanti itu harus selain nama, Anda juga harus menentukan Anda masuk KBLI, itu KBLI berapa? Pilihannya sampai 5 cuman, jadi nggak boleh banyak-banyak. Sampai 8. Tapi nggak boleh banyak-banyak. Nah KBLI yang harus spesifik. Nanti KBLI yang disebut spesifik. Coba Anda cari ya di internet ya, KBLI 2020. Nanti Anda lihat yang disebut KBLI yang dimasukkan itu adalah yang sampai 5 digit. Umpamanya 60222. Apa itu? Kegiatan keagenan untuk menjual asuransi umum. Umpamanya itu. Ya. Umpamanya ya, saya nggak ngeliat siapa. Tapi Anda harus sampai 5 digit KBLI Anda. Nah itu Anda mesti pilih maksimum 8 KBLI yang bisa dipilih untuk dimasukkan ke dalam permohonan pendirian PT Anda. Bareng dengan nama ya. Oke? Nah sekarang kita ngomong tentang modal saham. Modal paling sedikit 50 juta. Dari 50 juta tersebut disetor paling sedikit
modal 50 juta tadi ditempatkan paling sedikit 50%-nya 25 juta. Nah, yang disetor itu gini. Balik. Modal paling sedikit 50 juta. Yang ditempatkan paling sedikit setengahnya 50%. Yang ditempatkan dan disetor paling sedikit setengah dari setengahnya, seperempatnya. Paham ya? Jadi, paling gampang ya. Paling sedikit 25% dari modal dasar. Itu harus ditempatkan dan di-store. Sekarang ketentuannya adalah ditempatkan dan di-store penuh, itu harus sama. Jadi, berapa sih yang harus kita sediakan kalau mau bikin satu PT? Paling kecil itu kita harus menyediakan modal 12.500.000. Oke? Dan ingat ya, itu tidak harus berbentuk uang semua, bisa bentuk benda. Apa benda? Benda itu nanti kita sebut sebagai inbrand. Apa itu? Umpamanya, aku nggak punya duit, tapi untuk perdagangan ini saya menyediakan rumah ini sebagai tempat jualan. Nah, itu bisa dihitung sebagai modal disetor. Tinggal dikonversikan. Kalau rumah tadi kita nyewa, berapa harganya? Nah, itu tadi yang kemudian dikonversikan ke dalam bentuk rupiah dan dijadikan modal disetor. Oke? Itu namanya bentuk uang atau bentuk barang jasa. Inbrand, lebih tepat barang ya, jasa nggak boleh. Inbrand, ya. Nah, ini contohnya tentang komposisi. Lihat ya. Lihat, modal yang dibayar ini dari totalnya 100%. Ya. Modal yang dibayar itu cuma 25%. Dia nempatkan 50% boleh. Ya, nempatkan 50% ini artinya ini pemilik sahamnya dia masih utang untuk bayar saham ini. Untuk nambah modalnya utang. Oke? Nah, yang portable ini sahamnya siapa? Sahamnya ini? Enggak. Saham ini adalah milik perusahaan. Loh, terus gimana? Nanti jika diperlukan saham ini bisa dijual kepada pihak lain. Jadi merah ini adalah saham portable, saham yang dimiliki oleh perusahaan. Bukan saham dimiliki oleh pemilik saham ini. Nah, pemilik saham ini memiliki secara tidak langsung. Ini adalah komposisi. Kalau cadangannya dijual 25%, maka modal dibayarnya 50%. Terus kemudian dia 25% lagi itu yang ditempatkan, belum dibayar lunas. Terus ada lagi semuanya ditempatkan. Cuman yang dibayar lunas baru 50%. Di titik ini, kalau perusahaan mau dijual ke orang lain, maka sama dengan ini ya. Kalau perusahaan mau jual orang lain, maka yang terjadi jual belinya bukan saham milik perusahaan, tapi saham milik pemegang saham yang diperjualbelikan. Ya. Artinya transaksinya adalah antara individu ke individu. Tapi kalau ini masih ada portable, transaksinya adalah dari individu atau perusahaan lain yang mau beli dengan perusahaan. Dalam hal ini direksi. Oke, paham ya? Nah, ini pemegang saham. Ya. Nah, kalau pemegang saham sendiri itu terbagi menjadi 3 yang utama. Ya. Yang pertama itu adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa itu ada di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Ada catatannya, dia sebagai pemegang saham biasa. Kemudian ada juga yang pemegang saham biasa diterbitkan melalui pasar modal. Ya. Selain itu juga ada yang outstanding common stock, artinya ada yang sudah, kalau issued common stock itu yang sudah ditulis. Kalau outstanding itu sedang beredar tapi belum ketahuan pemilik akhirnya siapa. Itu yang disebut sebagai outstanding common stock.
Itu kurang lebih dari pemilikan saham. Tapi yang banyak di Indonesia itu cuma 2, saham biasa, ini biasanya ada di perusahaan tertutup, bukan perusahaan terbuka ya. Yang kedua adalah saham yang di pasar modal. Kurang lebih di Indonesia 2 yang terkenal. Oke? Ingat ya, kalau di dalam persyaratan terbatas yang biasa, 1 orang 1 suara, one man one vote. 1 saham 1 suara. Kalau Anda punya 20% saham, maka Anda punya 20 suara. Totalnya harus 100. Nah, oleh karena itu, karena jumlah pemegang saham, maka beberapa pemegang saham itu punya hak untuk menempatkan direksi atau komisaris. Ya. Ada pemegang saham yang punya hak untuk menempatkan direksi atau komisaris. Ya. Biasanya kalau itu joint venture atau ya pekerjaan gabungan gitu, joint venture, itu biasanya diatur tuh siapa boleh menempatkan apa, ya. Dan itu juga bisa dimasukkan ke dalam anggaran dasar PT tersebut, ya. Oke, itu tentang jatah dari komisaris direksi. Nah, kadang-kadang kalau para pemegang saham ini sama-sama kuatnya, supaya ada penengahnya, mereka seringkali menunjuk komisaris independen. Artinya dia tidak pro si A, tidak pro si B. Ya. Demikian juga ada direktur independen. Biasanya adalah direktur profesional yang dari bawah. Ya, sehingga dia nggak ikut politik-politikan. Ya, itu di PT. Nah, bagaimana tadi kita sudah nyebut PT terbuka. PT terbuka itu artinya sahamnya itu dipegang oleh orang minimum 300 orang dan dia diperdagangkan di pasar modal. Ya, maka itu disebut sebagai PT terbuka. Namanya jadi begini, umpamanya kalau yang biasa adalah PT Amanapura atau PT Danone. Nah, begitu dia menjadi perusahaan terbuka, artinya diperdagangkan di IDX, Indonesian Exchange atau Bursa Efek Indonesia, BEI, maka namanya jadi PT Danone terus koma T besar, B kecil, K kecil. Artinya apa? Terbuka. Jadi kalau dia PT terbuka, dia harus menyebutkan TBK di belakang. Ingat ya, syaratnya dimiliki oleh minimum 300 orang atau badan. Punya modal di store setidaknya 3 miliar. Kemudian melantai di Bursa Efek. Melantai itu artinya dijual belikan, trading di Bursa Efek Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah Indonesian Exchange atau IDX. Dan mereka tunduk pada aturan-aturan dari Otoritas Jasa Keuangan, OJK. Ya, itu tentang PT terbuka. Berikutnya. Nah, bagaimana dengan saham-saham minoritas? Kalau semuanya sudah dipegang oleh yang mayoritas gimana? Nah, Undang-Undang PT itu ngatur gimana bahwa kalau dia 10% ke bawah, dia sudah disebut sebagai minoritas. Tapi kalau dia 11% atau 10,1%, dia nggak bisa disebut sebagai minoritas, dia disebut sebagai biasa. Nah, kalau dia minoritas, maka dia punya hak untuk melakukan pemeriksaan atau memperoleh informasi. Dia juga punya hak untuk menuntut kepada pengurus. Dia juga punya hak untuk melakukan pemanggilan pemegang saham di dalam RUPS. Dia juga punya hak untuk melakukan permintaan likuidasi perusahaan. Dia juga punya hak untuk melakukan pembelian kembali saham. Kalau sahamnya pembelian kembali ini terutama kalau ada yang dijual kepada pihak lain, terus kemudian mau gini.
buyback shares itu begini. Saya punya 10% saham di PT ABC. Nah, saya udah nggak seneng nih. Aduh, repot banget nih sama pemegang saham yang lain, nggak cocok. Sama direksi nggak cocok, sama komisaris nggak cocok. Mau tak ganti, cuman kecil ini sahamku. Maka yang saya lakukan adalah saya menggunakan hak saya untuk buyback shares. Saya bilang sama direksi, kamu tolong ngomong sama pemegang saham lainnya, sahamku mau tak jual. Maka direksi itu berkewajiban untuk menawarkan saham saya. Kalau saya ada pemilik saham yang lain nggak mau, maka saham saya harus dibeli oleh perusahaan. Itu namanya buyback shares. Dibelinya lewat mana? Masuk ke saham Protepel tadi. Ya, Protepel atau Protepel sama aja. Milik perusahaan, bukan milik perorangan atau badan hukum yang lain. Ya. Itu yang disebut sebagai buyback shares. Ya. Juga berhak untuk ini tadi buyback ya sudah ya. Ya. Ini tentang buyback, dia bisa melakukan itu jika ada tindakan-tindakan korporasi yang dianggap merugikan, tapi dia tidak bisa melakukan voting karena kalah voting, ya. Umpamanya ada merger, akuisisi, atau penjualan aset dan sebagainya. Dia nggak bisa ngontrol, maka dia bisa minta untuk buyback. Ya. Itu inti dari buyback shares. Oke? Nah, ini berikutnya. Ini adalah bagaimana caranya kita melakukan buyback. Oke. Ya. Silakan dibaca kembali. Tidak terlalu sulit. Ini adalah transaksi buybacknya seperti apa. Ya. Nah, kalau dipegang oleh perusahaan tadi, Protepel tadi, aturannya adalah sampai 3 tahun. Setelah itu harus dijualkan kepada pihak lain. Siapa? Pihak di luar pemegang saham yang ada atau pemegang saham yang ada. Beli saham lagi sehingga jumlah sahamnya naik. Ya. 3 tahun batas waktunya. Ya. Nah, itu adalah bagaimana pendiriannya sekarang. Nah, sekarang di dalam perjalanannya badan hukum, mereka kadang-kadang harus melakukan restrukturisasi. Apa? Perubahan-perubahan bentuk. Nah, di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, Undang-Undang 40 2007, diatur yang disebut restrukturisasi perusahaan, itu ada 4 secara umum. 1, merger. Yang kedua, acquisitions. Yang ketiga, consolidations. Yang keempat adalah spin-off atau split-off. Apa itu? Mari kita lihat satu-satu. Ya, ini ada perusahaan A, ada perusahaan B. Tatkala mereka menjadi satu dan namanya adalah A atau namanya B, jadi salah satu dari komponen pembentuknya. Ya, lihat kursornya A atau B, namanya baru adalah ini atau B. Maka itu disebut sebagai merger. Gabung. Nah, kalau A sama B dibeli. Dan ternyata apa? Namanya adalah PT A dan tetap ada PT B. Itu namanya akuisisi. Loh, berubahnya apa? Yang tadinya B sama A itu pemegang sahamnya sendiri-sendiri. Sekarang B isinya apa? Mayoritas adalah perusahaan A. Artinya A menjadi pemegang saham, pengendali atas perusahaan B. Konsekuensinya A bisa nyuruh direksinya B. Itu harganya turunin. Harganya naikin. Jualannya sebelah mana? Ini A mempunyai pengaruh kuat pada B. Punya kontrol pada B. Di pasar nggak tahu mereka. Di pasar hanya melihat ada PT A dan PT B. Itu disebut sebagai akuisisi. Oke. Yang berikutnya. Ada PT A, ada B. Terus kemudian mereka sudah udah kalau gitu kita bikin lagi satu PT. Apa? Atau B. Nggak usah kita bikin yang baru. Maka itu disebut sebagai peleburan. Consolidations. Contoh peleburan ini apa? Bank Mandiri. Itu sebelumnya kan nggak ada Bank Mandiri. Lalu dia apa?
dari beberapa bank yang dijadikan satu. Maka dia consolidations, dia melebur jadi satu nama baru, Bank Mandiri. Yang keempat, spin off. Gini. Jadi ada satu perusahaan yang dia contoh United Tractors. United Tractors itu adalah punyanya Astra. Dia dulu itu sebenarnya yang pertama sekali itu adalah jualan alat berat Komatsu. Ingat ya, intinya pertama jualan alat berat Komatsu. Tapi sejalan dengan perjalanan zaman, ternyata ada bagian yang tadi yang ngerakit. Ngerakit ini bagus juga ya, selain untuk Komatsu bisa yang lain. Maka yang ngerakit ini dikeluarkan dari PT United Tractors Indonesia, tapi dijadikan United Tractors apa? Ya. Nanti untuk bagian yang nanganin IT-nya dari tadi cuma bagian, udah kita jadiin PT sendiri sehingga dia bisa ngelayanin United Tractors, bisa ngelayanin perusahaan lain. Maka begitu dia dijadikan PT sendiri itu disebut sebagai spin-off. Namanya kan sendiri. Ya. Dapat ya? Apa itu merger, akuisisi, consolidations, and spin-off. Ya. Ini penjelasannya tentang merger. Sebenarnya kalau Anda lihat tadi gambar tadi, insya Allah udah paham. Cuman ini ada penjelasan secara verbalnya. Ya. Kemudian acquisition seperti apa, consolidations seperti apa, split atau spin off seperti apa. Ya. Nah, kenapa sih orang melakukan merger dan acquisitions? Satu, supaya memperluas pasar, supaya diversifikasi usaha perusahaan. Bisa juga untuk mengurangi kompetitor. Contoh. Di pasar ada 1, 2, 3 merek. Ini bersaing supaya dia menjadi lebih dominan. Apa yang dilakukan? A, B, C. A dia beli B sehingga tetap ada A dan B. Cuman akuisisi ini membuat sebenarnya penguasaan pasar itu tinggal A, B satu sisi dan C. Ini yang disebut misalnya. Ya kalau di Amerika yang biasa melakukan ini adalah ada satu perusahaan yang kelakuannya begitu, untuk memperkuat pasar dia beli kompetitor. Ya, Taiko istilahnya kalau di pasar itu. TYCO. Taiko. Itu terkenal Taiko itu. Sehingga orang-orang sering nyebutnya sebagai Taiko. Tomorrow your company will be ours. Kenapa? Cara mereka berkompetisi jahat, dia beli kompetitornya. Nah, kemudian itu tadi ya masih sama urusannya dengan yang pertama. Urusannya adalah penguasaan pasar, mengendalikan kompetitor. Dia juga bisa adalah kalau upamanya dijadikan satu, overhead-nya menjadi lebih sederhana. Ya, terutama di merger acquisition. Yang tadinya 2 perusahaan, upamanya orang legalnya 2, orang HR-nya 2, HRD-nya 2, sekarang cukup 1. Kenapa? Efisiensi. Ya, karena yang diatur kurang lebih sama. Namanya beda, tapi yang diatur kurang lebih sama. Lawang itu sebenarnya kepemilikan sahamnya sama. Ya. Yang berikutnya adalah supaya kelihatan di pendanaannya kuat. Ini terutama untuk financial engineering. Terutama financial engineering yang diperbolehkan ya dalam hal ini adalah untuk membuat bank lebih percaya lagi. Di samping itu, dia juga butuh untuk memperluas jenis usahanya. Caranya apa? Beli pemain yang sudah ada, sehingga dia tidak mulai lagi dari nol. Contoh, Danone. Danone dia beli Aqua Golden Mississippi, itu yang bikin Aqua. Danone kan tidak punya pengalaman kuat untuk air minum dalam kemasan.
Maka yang dilakukan, dia beli Aqua Golden Mississippi. Maka itu yang disebut sebagai akuisisi. Ya, hasilnya Danone sekarang menguasai Aqua. Terakhir malah Aquanya menggunakan merek Danone. Ya, terus kemudian kadang-kadang daripada di likuidasi perusahaan, maka diakuisisi. Terutama kalau dia punya aset atau dia punya pelanggan yang kuat, ya, atau dia punya merek yang kuat. Ya. Daripada itu likuidasi, kenapa likuidasi? Nanti kita akan ngomong di tindakan korporasi. Itu dia juga lebih baik, oke, diambil dulu, diakuisisi dulu, diselamatkan aset-aset tadi. Ya. Yang terakhir adalah untuk menghindari pajak. Kenapa? Dia bikin pengalian biaya aja dari perusahaan A ke perusahaan B. Dia ngomongnya apa? Loh, perusahaan B, kenapa kamu beli ini lebih mahal? Oh iya, karena ini kita punya afiliasi. Maka perusahaan A bisa mengenakan biaya-biaya tertentu pada perusahaan B. Perusahaan B bisa mengenakan atau membayar biaya tertentu pada A. Kenapa? Ini salah satunya adalah untuk mengurangi pajak. Ya, itu. Nah, restrukturisasi kurang lebihnya seperti ini ya. Kapan berlaku penggabungan? Ada di pasal 14, ini semua ada di Undang-Undang 40 tahun 2007 ya. Itu adalah proses-prosesnya seperti itu. Oke. Nah, kapan ini ada restrukturisasi. Nah, balik lagi, merger. Merger itu sendiri sebenarnya ada beberapa cara. Yang pertama, kegiatan perusahaan. Kegiatan perusahaan itu bisa jadi dijadikan satu. Ya, umpamanya kegiatan penjualan bisa dijadikan satu. Kegiatan produksi bisa dijadikan satu. Contoh, nah ini merger maupun akuisisi. Contoh. Sebenarnya lebih ke akuisisi. Contoh, Anda tahu mobil LCGC, Ayla dan Agya, mobil murah itu, ya. Yang satu Ayla Daihatsu, yang satu Toyota Agya. Tahu nggak pabriknya di mana? Di Kerawang. Pabriknya Toyota atau Daihatsu? Pabriknya Daihatsu. Jadi Toyota sama Daihatsu, ceritanya gini, Daihatsu itu udah diambil sama Toyota, akuisisi, ya, tapi namanya dibiarin tetap ada. Nah, jenis kegiatan tadi untuk Indonesia, mesin-mesin di bawah 1.500 cc itu dikerjakan oleh Daihatsu. Di atas 1.500 cc baru pakai mesinnya Toyota. Itu. Kalau penggabungan dari segi status hukum itu lebih ke arah supaya namanya tetap jadi satu atau menjadi satu. Contoh Aqua Danone Indonesia atau Danone Aqua Indonesia, sehingga Danone bisa pegang tanpa kehilangan merek Aqua, nama Aqua tadi. Ya. Bisa juga dari penggabungannya berdasarkan dari cara melakukan mergernya. Gimana cara melakukan mergernya? Kita lihat. Dari kegiatan usaha. Merger dari kegiatan usaha. Gini. Untuk merger itu ada 3 caranya ya, yang mulai dari kegiatan, segi hukum maupun tata cara prosedur. Kita lihat kalau dari kegiatan usaha ini caranya. Vertikal artinya perusahaannya itu dia melakukan merger atau akuisisi perusahaan-perusahaan yang ada di hulu atau proses sebelumnya atau hilir proses setelahnya. Contoh,
Kalau dia perusahaan sepatu, dia disebut merger vertikal kalau dia beli perusahaan pengolahan kulit. Kenapa? Pengolahan kulitnya ini tadi digunakan sebagai bahan buat sepatu. Perusahaan sepatu ya, produksi sepatu. Nah, dia juga disebut merger vertikal kalau dia beli toko-toko sepatu, tempat menjual produk sepatu dia. Itu disebut sebagai merger vertikal. Nah, kalau horizontal adalah dia pabrik sepatu, ya. Dia juga beli pabrik sendal. Dia juga bisa beli pabrik sepatu yang lain. Jadi sifatnya masih setara. Apa? Untuk industri yang sama. Industri apa? Alas kaki. Nah, kalau konglomerasi belinya di luar industri yang sama, umpamanya bank, terus punya pabrik semen, terus punya pabrik mie, terus punya pabrik makanan. Nah, itu namanya konglomerasi. Ya. Paham ya? Itu adalah dari berdasarkan jenis kegiatan usaha. Nah, kalau status hukum, ada yang namanya statutory markers. Itu adalah secara ketentuan hukum, dia diharuskan melakukan seperti itu. Oke, keputusan hukumnya. Tapi kalau de facto, itu adalah, ya udahlah, kita merger ya, tapi nggak usah ngomong-ngomong. Cukup di antara kita. Tapi sebenarnya kita merger. Itu sebagai de facto. Tapi kalau dicari dokumennya, tidak ada mengatakan dia merger. Cuma sebenarnya mereka kesepakatan yang tidak tertulis membuat mereka melakukan merger. Biasanya perusahaan-perusahaan kecil. Itu yang disebut sebagai de facto. De jure-nya mereka adalah perusahaan terpisah. Tapi de facto-nya mereka melakukan merger. Ya. Kalau statutory mergers itu sudah dilakukan secara de jure maupun de facto. Oke? Nah, kalau dari tata cara kita ada yang namanya upstream merger, artinya dari induk terus kemudian diambil ke anak perusahaan ke induk perusahaannya. Ya. Nah, ya biasanya itu sebutnya ngambilnya anak perusahaan kalau sudah kadang-kadang yang tadi spin off ya, tapi ternyata anak perusahaan ini kinerjanya nggak bagus, kinerja keuangan nggak bagus, tapi punya merek maupun punya pasar yang tertentu, nah itu kemudian diambil alih, di-merger kembali ke perusahaan induknya. Ya, itu disebut sebagai upstream merger. Nah, kebalikannya adalah downstream. Ya. Artinya anak perusahaannya tadi yang lebih kuat sehingga dia mau dan bisa melakukan merger dengan induk perusahaannya. Ya. Contoh, ada nggak anak perusahaan yang lebih kuat dari induk perusahaan? Di Indonesia ada. Namanya Telkomsel. Telkomsel itu lebih kuat daripada Telkom pemiliknya. Cuman nggak boleh aja. Kalau boleh, maka Telkomsel itu akan beli Telkom. Cuman nggak boleh gitu aja. Ya. Itu contohnya downstream merger. Bagaimana di dalam merger? Aset-asetnya gimana? Ada merger juga yang dengan cara satu yang dijual itu pertama pertama aset perusahaan dijual dulu. Sudah semua asetnya dijual, baru perusahaannya dilikuidasi. Jadi apa maksudnya? Yang dibeli itu lebih ke arah nama sama lisensinya. Nah, kalau yang kedua, jual beli saham likuidasi, itu artinya semua asetnya itu juga diperjualbelikan. Ya, bukan cuma namanya aja. Jadi perusahaan tersebut adalah perusahaan yang berjalan sebenarnya. Itu merger. Tapi kalau yang A, ini tadi, yang dia butuhkan itu cuma namanya saja. Izinnya, pengalamannya, Iwan itu aja. Aset nggak penting, itu bisa dijual. Ya, ini contoh yang paling hebat dari kita melakukan ini, itu adalah Medco. Medco dulu itu beli sumur minyak yang tidak produksi, punyanya Stanvac. Itu ada di daerah Sumatera mana ya? Sumatera Selatan. Orang-orang bilang, oh Medco kamu gila ya.
Udah tahu itu produksinya menurun terus. Sumurnya itu semakin tua. Loh kok kamu masih beli aja? Apa jawab Meko? Enggak, aku enggak beli sumurnya. Sebenarnya enggak penting, sumur itu akan mati. Aku beli perusahaannya, aku beli tenaga kerjanya, aku beli pengalamannya, aku beli lisensinya. Yang terjadi apa? Medco akhirnya dia ngejar paling sukses dia mulai dari apa? Melakukan eksplorasi minyak di Tajikistan, Uzbekistan. Medco itu lebih banyak asetnya di luar negeri daripada dalam negeri. Mulainya dari apa? Beli punyanya Stanford. Ya, itu contoh-contohnya. Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Adapun pertanyaan yang lain-lain nanti kita masuk di forum diskusi. Oke? Selamat mempelajari. Jangan lupa diskusi. Ada tes kecilnya juga tolong diisi. Tetap jaga kesehatan. Tetap semangat. Walau muafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.